Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja biar selalu bisa nontonin channel gua. Nah, jadi pada video kali ini gua bakal bikin video Q&A tentang Yamaha R25 atau si Baby Shark ini. Dan gua bakal jawab pertanyaan dari kalian yang sudah dikirim ke postingan YouTube gua, teman-teman. Nah, langsung aja tanpa basa-basi ya, biar mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama itu ada dari Reiki Pranata. Pertanyaan gini, R25 atau CBR 250RR Bang untuk harian? Nah, menurut pendapat gue pribadi untuk harian ya, kalian tinggal pilih aja dulu, kalian kuat pegel atau enggak, kuat boros atau enggak, kuat mahal servisnya atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak kuat ketiga itu, kalian pilih si Yamaha R25 ini, yang old atau yang new itu sama aja. Terus karena memang untuk Yamaha R25 itu kalian bisa pilih di tahun 2016 ke atas. Kalau 2016 ke bawah itu rata-rata konsumsi bensinnya cuman dapat di 21 sampai 25. Sedangkan untuk 2016 punya gue ini 28 sampai 30 km per liter, dan itu udah irit banget ya untuk sekelas 250 cc 2 silinder. Nah, untuk Yamaha R25 ini juga servisnya, spare partnya murah, gampang dicari dibanding CBR 250RR. Walaupun secara basic mesin lebih cepat lebih kenceng CBR 250RR ketimbang Yamaha R25 ini. Bedanya kalau misalnya CBR itu bisa full fitur dan lebih sporty, lebih nunduk, udah upside down ya kan. Stangnya juga udah under yoke. Terus pokoknya bodinya agresif banget, ditambah lagi full fiturnya CBR itu bisa pasang kayak quick shifter, auto blipper dan sebagainya, fitur-fitur buat balap, moge dan sebagainya, karena udah throttle by wire. Sedangkan Yamaha R25 itu untuk Yamaha R25 old sampai yang new sekarang itu belum throttle by wire, teman-teman, gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Kalian pikirin dulu ketiga hal tadi sebelum kalian pilih R25 atau CBR 250RR. Kalau misalnya gue pribadi, kalau bukan buat harian gue pilih CBR, tapi kalau misalnya buat harian gue pilih R25, teman-teman, gitu. Lanjut lagi, ini ada dari Muhfarhan, Mabar R25 Bang, saya dari Tasik. Wah, siap 86, saya dari Banjar ini, salam ya. Salam dari Banjar Mas, kapan-kapan insya Allah main deh ke Tasik lagi sama doi. Kalau misalnya ada waktu. Nah, ada lagi nih yang ketiga dari Gua Sing Lebu. Apa ini gimana sih? Gua single bukan jomblo katanya. Ya, pertanyaannya, baru mulai main ke Yamaha R25 nih Bang, rekomendasi part pemanisnya apaan aja nih? Nah, jadi kalau misalnya yang pertama kalian baru pegang Yamaha R25, terutama yang old ya atau yang new itu sama aja. Kalau misalnya kalian gak ada masalah sama posisi ridingnya, ya part pemanisnya kayak karbon, kalian bisa ganti karbon set ya kan, bisa ganti knalpot yang full system lebih panjang, yang panjang itu bagus, lebih big volume kayak gitu. Terus kayak ban di upsize, yang depan 120/70, yang belakang 150 atau 160 lebih oke. Ya gitu aja, kecuali kalau misalnya kalian ngejar posisi riding yang sporty. Karena untuk R25 standar itu posisi ridingnya masih kayak kaku, bodinya udah sporty, udah firing, tapi untuk posisi ridingnya itu kayak motor-motor naked, teman-teman. Jadi untuk part pemanisnya yang pertama, kalau kalian pengen rubah itu jadi lebih sporty, kalian bisa ganti stepnya pakai, namanya apa tuh, underbone, teman-teman, diganti, atau bisa pasang riser kayak gua ini. Terus selanjutnya kalian bisa ganti si stang Bipro, mau itu 0 derajat untuk harian, atau kalian pengen miring, pengen rasain sensasi yang kayak motor balap, itu pasang yang 10 derajat. Kenapa harus stang Bipro? Karena untuk Yamaha R25 Old ini stangnya agak pendek.
ketika kalian pakai stang Bipro itu lebih panjang, lebih enak aja buat handle motornya teman-teman gitu. Ya, mungkin gitu aja ya. Untuk selanjutnya ini yang keempat ada dari orang Bruh. Bang, perbedaan R25 old sama R25 new apa bang untuk mesinnya? Nah, secara basic mesin semuanya sama, secara rangka sama, kayak kaki-kaki sama, bedanya cuman dari tengah ke depan kalau untuk R25 new ini. Jadi bedanya ada di body fairingnya yang lebih moge look, katanya sih gitu, tapi banyak yang kurang suka, banyak yang suka juga, tergantung selera. Terus bedanya itu ada di speedometer yang udah full digital sama upside downnya. Sedangkan untuk R25 V1 atau yang R25 old ini ya begini adanya. Cuman untuk secara basic mesin sama, gak ada perubahan dari R25 awal sampai yang sekarang. Mungkin perubahannya di perbaikan aja, kayak misalnya apa ya, yang dulu pernah recall beberapa kali pergantian spare part karena emang produk gagal katanya kan. Ya mungkin itu aja perbedaannya. Sama di yang tadi gua sebutin di awal, untuk R25 2016 ke bawah itu lebih boros kerasanya, karena emang dapatnya 21 sampai 25 km per liter untuk konsumsi bensin. Sedangkan untuk R25 2016 ke atas itu bisa dapat di 28 sampai 30 km per liter gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pilih nih antara R25 old sama R25 new, pilih aja CBR. Karena lebih enak teman-teman. Karena sama aja sih untuk R25, mau old yang new, jadi buat apa gitu kan. Nah, selanjutnya ada dari Novan Ardiansah. Bang, lu repaint velg tuh warnanya apa namanya? Nah, jadi di sini gue ada repaint velg. Sebelumnya kan gue pakai yang light bronze atau yang gold atau yang apa ya dulu tuh, kayak velg NMAX awal tahun berapa itu dulu. Nah, sekarang gue udah ganti atau repaint velg dengan warna ini Silverstone. Kalau untuk anak-anak mobil ya taunya kayak gitu. Bengkel mobil juga kebanyakan tahu Silverstone, apalagi bukan bengkel mobil, bengkel cat maksudnya. Tapi kalau yang udah sering ngecat atau repaint velg motor itu biasanya warna gunmetal. Atau kalau misalnya yang udah gimana ya, nama pasaran, nama tua lah istilahnya, itu abu monkey, abu monyet lah. Gitu teman-teman. Dan di sini gua udah apa ya, jadi Silverstone agak cerahin dikit yang punya gua, apa agak digelapin dikit kalau nggak salah, digelapin. Terus sama sekalian kalipernya gua repaint juga, biar ini tuh warna apa ya, abu Brembo gitu teman-teman, biar lebih nyatu aja sama si velgnya. Karena sebelumnya si kaliper juga warnanya tuh light bronze, jadi kalau misalnya nggak di repaint ya beda gitu, aneh gitu. Untuk selanjutnya dari Romino_CH. Kalau warna original ditimpa clear biar kelihatan kilap, apa bakal jadi butek selama pemakaian beberapa tahun ya om? Nah, kalau misalnya si body orinya masih bagus teman-teman, bisa ditimpa clear tapi dalam jangka waktu kayak 2 tahunan. Yang pertama itu kalian kayak di apa ya, kalau di bengkel cat tuh kasih garansi dikumpon dulu. Terus setelah dikumpon, dipoles terus kan pakai mesinnya itu, ada seluruh body, baru kalian clear ulang. Cuman kalau misalnya udah kayak gini, udah kurang bagus, ditimpa clear terus, nanti si catnya kalah teman-teman, jadi kayak kelihatan butek gitu sih. Saran gue kalau misalnya kayak gitu, clear aja kan lumayan mahal ya, jadi sekalian aja repaint dibanding clear doang gitu. Bagusnya sih kalau misalnya pakai biru ZX ya, keren, cakep sih. Terus si velgnya tuh pakai marun atau merah candy, itu konsep gua sih. Tapi belum ada duit anjay. Karena untuk repaint sendiri body 1 juta sampai 2 jutaan full body. Untuk repaint velgnya itu yang murah cuma 300.000 gitu. Kalau di sini ya. Jadi beda tempat, beda daerah, beda bengkel cat juga pasti beda harganya. Nah, dari selanjutnya itu dari Adika Wira Pratama. Bukannya makin cepat habis ya kampas kupling kalau dipakai kayak gitu terus ya bang? Oh, ini kayaknya yang ngebahas konten apa namanya tuh, clutchless ya. Sebenarnya kalau clutchless itu nggak pakai sistem kerja kupling, tapi lebih ke kayak kita gimana ya,
menempatkan si timing pas gear berubah gitu. Jadi nggak pakai kupling karena si kupling nggak dipencet, si gas diturunin tetap, kecuali kalau misal kalian pakai oper gigi tanpa kupling, gas kayak quick shifter. Nah, gas tetap tanpa kupling, main cantok aja. Nah, itu yang bahaya teman-teman, karena bisa ngerusak gearbox gitu. Jadi rumah kupling juga bisa amburadul lah, bahaya pokoknya. Kecuali kalau clutchless kalian bisa dengan baik, tekniknya bener, itu aman-aman aja gitu. Selanjutnya dari It's Umbrella, anjay. Bang, itu lampu kecil di depan yang bentuk segitiga, lu ribbon atau lu apain bang? Oh, ini ya. Nah, untuk lampu senja ini gua kacanya nggak di smoke atau apa, tapi gua kasih kaca film. Jadi spotlight yang transparan warna smoke itu gua pasangin di situ, jadi kelihatan lebih hitam, jadi nggak ada kelihatannya kan. Kalau nyala ya tetap nyala lampunya. Jadi karena gua udah ganti body pakai hitam, body dasi ini, jadi gua hitamin aja biar lebih nyatu gitu teman-teman. Kan jelek ya kalau misalnya ada kaca lampu gitu nongol satu doang segitiga lagi. Selanjutnya ada dari Aldan Only. Ini izin bertanya bang, apakah R25 V1 penyakitnya sama di V2 juga? Kurang lebih sama, kiprok yang overhead. Terus apa lagi ya? Iya sih kiprok doang ya. Terus si sealnya rentan bocor, walaupun R25 V2 itu udah upside down. Tapi teman gua juga kemarin ada yang Asalman, sekarang udah dijual motornya, itu pernah ngalamin juga seal shock depannya bocor teman-teman. Dan lumayan juga ganti seal shock itu lebih beratnya kita beli minyak shocknya sih, karena butuh yang 1 liter untuk 2 batang shock breaker ini atau as shock breaker teman-teman gitu. Terus ya sama-sama aja sih, karena secara basic keseluruhannya sama, cuman beda dari tengah ke depan, otomatis penyakitnya sama juga karena mesinnya juga sama teman-teman gitu. Untuk velg, arm juga nggak ada rubahan kalau nggak salah ya deh, jadi samalah kurang lebih. Selanjutnya dari JS. Bang, kalau orang yang belum pernah megang kopling tapi pengen langsung ke 250 cc bisa gak? Bisa sebenarnya, tapi harus tetap adaptasi, harus tetap belajar, karena emang torsi dari motor 250 cc itu agak mengagetkan, apalagi kalau yang baru belajar kupling. Takutnya ketika kalian belok, ketika kalian nanjak terus belok dikit, dari stop and go itu bisa jatuh dan bisa ngebahayain orang lain dan diri kalian sendiri juga. Takutnya kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk belajar motor kupling itu di motor 150 cc atau di bawahnya aja teman-teman gitu. Apaan tuh? Doi gua di belakang kamera belum bisa kupling dia. Gitulah. Selanjutnya dari Yogi Agus Prasetyo. Bang, buat cara lu ngerawat motor R25-nya, mungkin dari segi manasin motor pagi hari sama setelah pemakaian, apakah langsung dimatiin atau gimana bang? Nah, untuk menurut gue ya, kalau kalian nyari data si konsumsi bensin, sebaiknya jangan sering-sering manasin selama-lamanya. Manasin motor itu kalau untuk injeksi kayak gini itu cukup 1 menit atau 30 detikan, karena nantinya bakal panas. Terus kalau manasin juga, ini motor udah siap jalan teman-teman. Secara kalau misalnya kalian pakai oli yang disarankan 1040, oli motor itu udah siap jalan ketika langsung dipanasi, ketika langsung di starter gitu. Jadi nggak harus kayak mobil, kecuali kalian pakai oli mobil yang secara basic lebih kental, itu biasanya butuh kayak 1-5 menitan dipanasin dulu baru jalan. Karena kalau enggak, oli mobil itu kayak berat, kalau nggak dipanasin dia tuh kayak nggak mau maju, ngeden gitu. Terus itu kan dari segi manasin ya, sebaiknya kalian manasin 30 detikan aja sampai 1 menit, langsung bawa jalan motornya gitu. Sama setelah pemakaian, apakah langsung dimatiin atau gimana bang? Nah, jadi kalau misal kalian udah bawa Yamaha R25 terus lama banget ya, motor udah panas, mesin kipas sudah nyala, sebaiknya kalian ketika istirahat lagi touring atau gimana, kalian mampir ke rest area,
motornya kalian matiin kontaknya, kalian istirahat juga gitu. Karena kalau misalnya si kontak dibiarin nyala, itu kan kipas nyala juga, kelistrikan semua komponen nyala, mesin ngebacanya motor masih nyala, terus overheat ya kan, ngebacanya overheat dia. Alhasil semua kelistrikan itu tanpa mesin nyala, tanpa pengisian dari kiprok nyala, itu dialiri ke radiator, dimana arus listriknya gede banget. Takutnya ketika kalian udah mulai lanjut lagi dari touring, udah istirahat nih, mau maju lagi, pas dinyalain akinya soak, takutnya kayak gitu, atau kiprok kepanasan gitu teman-teman. Jadi mending kalian matiin aja kontaknya dan kalian istirahat, motor kalian juga istirahat. Yang terpenting kalian istirahatin motornya di tempat yang teduh, jangan di yang panas. Udah panas, makin panas ya gitu deh. Lanjut. Oh ini terakhir nih, ada dari Speed Shutter ID. Ini teman gue nih, itu teman gue ini adalah fotografer ya, fotonya udah bagus-bagus. Jadi kalau kalian pengen foto rolling, foto shoot sama motor kesayangan kalian tinggal di Ciamis, Banjar ataupun Tasikmalaya dan sekitarnya yang deket-deket, kalian bisa langsung cek aja, kepoin IG-nya Speed Shutter ID kalau nggak salah. Nah itu harganya terjangkau juga, murmer lah, dan hasilnya bagus banget. Jadi kalian jangan lupa ya untuk ya order foto shootnya di teman gua itu. Nah, Speed Shutter di sini mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi Ade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.